perkenalkan yang nama Inyoman Bidana, kemudian lahir tanggal 8 Juni 1960. Sekarang sudah hampir 64 tahun. Nama Tiang Ningadi Murdiani, umur Tiang 51 tahun. Nama dia Ketut Mustika, alamat Kista Panjari Keramita Tabanan. Nama saya Niputa Pratama Dewi, tanggal lahir 20 April di Tista. Kalau tari Andir ini sepanjang sepengetahuan Diang ya, bahwa tari Andir ini adalah memang kita sudah nami, berarti kita sudah warisan para leluhur kita. Andir itu ternyata ilhamnya beda ya. Gendair itu gender kan dasarnya nih dengan pegenderan dia adanya ramatan itu dianggap gender begitu ya. Gendair itu dari sanalah muncul nama Andir gitu. Itu disepakati oleh tetua kita juga sudah nerima seperti itu. Generasi tahun mulai 70 sampai 80-an itu. Nah itu juga generasi yang gemilang. Tari Durga itu dulu pada zamannya semua bagus, baik berjalan seiring dengan zaman, kemudian juga perkembangannya meredup. Kemudian ada keinginan karena terdorong mungkin dari beliau begitu, kita ingin bangun kembali, kita bangun lagi tarian itu, kita lestarikan kembali dan bisa. Nah itu terwujud di tahun 2023 itu. Upaya masyarakat sebetulnya kita dari mengawali itu dari remuk tokoh-tokoh ya, karena itu sangat urgensi, sangat berkewajiban kita melestarikan. Salah satunya yang lama ngerem itu istilahnya, terdiam, tidur gitu ya. Nah itu dengan begitu kemudian kita wujudkan, dorong untuk rapat seke Andir, seke Banjar ini. Lantas pada rapat itu kita bahas mengenai kita ada dari anggota Banjar kita menginginkan supaya tarian Durga itu agar dibangun kembali. Kemudian masyarakat Mesriyu gitu, itu artinya sepakat bersama-sama untuk membangun kembali karena sudah disadari bahwa itu tugas kita bersama. Kemudian dengan disepakati itu kita lantas prosesinya seperti yang biasa kita lakukan, bahwa ada nyumunin lah gitu ya, artinya nguningan untuk latihan itu matur piuning ring itu betara sesepuran sami, jadi ngewangun kembali gitu ya, membangun kembali nangyang tari Durga. Kemudian setelah itu berproses lagi, ada pemilihan siapa penarinya gitu ya. Nah itu pada umumnya kita cari terah biasanya, yang dimana biasanya muncul keluarga kita yang bisa menari dari sana. Itu dipilih beberapa orang, kemudian biasanya kuotanya lebih pasti. Siapa saja yang punya kemampuan, kita lihat dari anak-anak kita, biasanya dari anak udah SD gitu, SD kelas 1 sudah bisa gitu ya, kita pilih itu. Kemudian dalam latihan itu pun ada prosesi niskalanya ya, itu juga kita jalankan. Kemudian siapa yang akan melatih kita tentukan juga. Nah, khusus kita minta kepada penari-penari yang lama, yang senior dulu itu. Beliau-beliaulah yang mendampingi penari itu untuk berlatih. Karena kalau di
tiap bangsa itu pasti dengan plang pak pupuk. Kalau yang kreasi ada tak kan begitu ya. Kalau adanya plang pak pupuk. Nah, yang pernah juga waktu di Siano itu apa dana ada daripada di situ. Pernah yang dipanggil 3 orang. Oh iya. Yang memberikan terus itu terkejut sama bang karena anunya tetap kena nih kan denda dia kejut lupa ada sedang Pak Rai dulu siapa Pak pembukaan itu kan tenang tuh yang terkena itu yang merasakan inilah ciri khas saya kan gitu. Kalau di legong biasanya kan pakai bahu, kalau di legong Durga lalu ada gerakan angsal tancap nyalur, lebih dominan ke kanan. Terus ada pengipu sebagai ciri khas ngegol ngelilingin caru. Kalau masalah fungsi legong Durga itu, nah ini pada dasarnya fungsinya adalah fungsi yang sifatnya sakral. Ini kewajiban ngayah berarti kita di suang penyungsungan pura yang Pempadan Agung, kemudian di Pura Batu Belik, Pura Taman dan Trikayangan, itu di sifatnya semua sakral. Nah di sana kesakralan itu dijaga gitu artinya. Yang dimaksud tarian ini hanya boleh dipentaskan pada saat-saat ada upacara piodalan puja wali di pura-pura gitu. Itu prinsip dasarnya. Karena kepercayaan kita dengan sungsungan gitu ya. Kita diberkahi, diberkati, diberikan keselamatan, ketentraman dan sebagainya. Nah ini kita sangat yakin dan percaya. Ini terkait betul, misalnya kita melaksanakan upacara misalnya ada potong gigi, ada lubulan, itu biasa kalau istilah kita di sini ngedengan ya. Nah kemudian lunas tirta. Setelah selesai pentas lunas tirta, karena dengan itu kita mendapatkan kerahayuan. Itu kepercayaan masyarakat seperti itu, sehingga menyatu dengan budaya kita, menyatu dengan kesenian Anir itu sendiri. Kemudian ada perkembangan dengan situasi kondisi yang ada, kemudian terkait dengan pariwisata juga. Nah mungkin dalam rangka pelestarian itu sendiri, itu juga butuh biaya gitu kan. Nah ini mengarah sekarang ke propan ya. Ini untuk menghidupi keluarga dari Seke, kemudian menghidupi untuk membiayai pemeliharaan gitu, pemeliharaan gamelan, pemeliharaan sarana misalnya, juga perlu perbaikan dari gamelan dan juga gelungan begitu ya. Semua sarana itu membutuhkan biaya. Lantas ada perkembangan
menyesuaikan kebutuhan pariwisata. Cuman sifatnya kita punya duplikat gitu yang kita pakai dalam rangka pelaksanaan tarian itu sendiri. Kalau di pura ya karena sakral kita punya untuk yang disakralkan. Kemudian kalau untuk upah gitu misalnya untuk di luar yang terkait dengan pariwisata atau orang-orang yang berkepentingan gitu misalnya itu berarti alat dan sarananya sarana yang duplikat kita pakai gitu. Kalau pemaknaan menurut yang sendiri nih Ampura ya, karena tari Durga itu yang namanya Durga saja kita pahami ya, bahwa Durga itu adalah penyelamat, Durga itu adalah maha penyayang, pengasih penyayang. Kemudian beliau menumpas segala bala begitu ya, segala kejahatan yang ada. Beliau itu sangat cantik, beliau itu terkadang berupa Durga Kali itu, Dewi Kali ya, itu di sana ada Ruwabinedo itu dengan negatif dan positif. Beliau adalah penetral di sana. Nah, di sini juga yang terkait dengan itu kita lihat, kita maknai bahwa kalau tarian Durga itu kan ada ngegol begitu ya. Itu juga ngider kalau mecaru ya. Durga itu kan kalau ceritanya katanya ngerin caru gitu. Menurut kepercayaan kita, menurut kepercayaan saya bahwa di sana maknanya adalah menghilangkan bala gitu, untuk menyelamatkan manusia, menyelamatkan warga kita di Banjarjari itu. Diyakini bahwa tarian ini memang benar-benar penolak bala. Apa sebabnya? Karena pada waktu dulu kan ada zaman PKI, ada zaman pembunuhan. Kalau di sini tidak sampai berani orang ke sini masuk untuk menyerbu Banjar yang di sini, karena diyakini bahwa tarian ini memang disucikan, memang sakral, memang keyakinan masyarakat yang di Banjar ini memang untuk penolak bala. Yang punya kepentingan supaya kami terus ajak ekses itu itulah walaupun dia dengan kondisi ini dia memberikan berusaha dengan kata-kata dengan tidak bisa praktek langsung, tapi anak-anak bisa menerima gitu. Dengan semuanya anak-anak yang juga ikut bangkit semangat dengan spiritnya biar tetap. Rasanya kalau anak-anaknya itu latihan, kalau saya nggak ada, saya merasa ya perasaannya begitu. Walaupun saya dengan kondisi harus yang berusaha semasih bisa berusaha mendampingi gitu.